Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Pesantren Al-Mutakim berdiri di antara dua dunia, yang terlihat dan yang tersembunyi. Letaknya jauh di perbatasan hutan Cibatu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, menghadap langsung pada semak lebat dan jurang yang dijuluki warga sebagai Lembah Sunyi. Siapapun yang pernah bermalam di sana tahu, bukan hanya angin yang berhembus dari pepohonan, tapi juga bisikan lain yang tak pernah semestinya terdengar oleh manusia. Hari itu langit kelabu. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menggantung di pepohonan seperti gumpalan kapas basah. Seorang pemuda kurus dengan koper kain kusam menuruni tangga kecil dari mobil pick-up sayur yang lewat. Usianya baru 16 tahun, mengenakan baju koko putih yang kebesaran, celana cingkrang, dan kopiah hitam yang terlihat tua. Dia hanya diam menatap gerbang pesantren dari kejauhan, lalu menunduk tanpa berkata apa-apa. Namanya Karim. Ia datang seorang diri dari pelosok Sukabumi. Tak ada saudara, tak ada pengantar. Menurut berkas pendaftarannya, ia anak yatim piatu yang diasuh seorang kakek di kampung, sebelum si kakek meninggal sebulan lalu. Tak banyak yang tahu tentang latar belakangnya, kecuali bahwa ia dikirim oleh seorang ustaz tua yang pernah mondok di Al-Mutakim puluhan tahun silam. Sejak tiba, Karim tak banyak bicara. Tubuhnya kurus, bahkan terlihat lebih kecil dari usianya. Suaranya pelan, matanya lebih sering tertunduk ke tanah, dan senyumnya nyaris tak pernah muncul. Ia ditempatkan di kamar nomor 6, bersebelahan dengan kamar kosong nomor 7 yang sejak dulu tak pernah diisi karena dia kini dihuni oleh jin kiriman. Palingan cuma tukang ngafal doang, gumam Rahman, santri kelas 3 yang merasa senior. Mukanya aja udah kayak anak takut hantu. Beberapa santri lain tertawa. Mereka menilai Karim tak lebih dari anak lemah yang hanya akan jadi korban kerasukan berikutnya. Beberapa bahkan sengaja menjailinya, menyembunyikan sandalnya saat subuh, menyiramkan air saat ia wudhu malam hari. Tapi Karim hanya diam, tak pernah melawan. Namun, malam pertama Karim menginap di pesantren, terjadi sesuatu yang mengubah suasana. Sekitar pukul 2 dini hari, suara jeritan perempuan terdengar dari arah kamar mandi belakang. Suara itu tidak seperti suara manusia biasa, tinggi, serak, dan menggema di seluruh langit-langit. Seorang santri, Dani, yang saat itu baru pulang dari buang air kecil, mendadak pingsan setelah melihat sosok putih tinggi dengan rambut menjuntai hingga lantai berdiri di depan pintu kamar mandi perempuan. Kiai Hasim, pimpinan pesantren yang dikenal berilmu tinggi, turun tangan. Ia bersama beberapa ustaz langsung melakukan pengajian tengah malam untuk meredam gangguan. Mereka tahu ini bukan kejadian pertama. Makhluk kiriman dukun santet dari arah Gunung Mandalawangi memang sudah beberapa kali mengganggu ketenangan pesantren. Kadang berupa suara, kadang dalam wujud makhluk hitam, kadang membuat santri kerasukan hingga tak sadarkan diri selama berhari-hari. Tapi malam itu berbeda. Makhluk itu muncul, tapi kemudian lenyap. Begitu cepat dan tak biasa. Kiai Hasim yang semula mempersiapkan ruqyah panjang bahkan belum sempat membuka mushafnya, ketika hawa dingin mendadak hilang dan suasana jadi tenang. Tak ada bau bunga malam, tak ada jejak energi jahat yang biasanya tertinggal. Seolah makhluk itu tertelan oleh sesuatu yang lebih kuat. Beberapa santri bersaksi bahwa suara zikir lirih terdengar dari kamar Karim sepanjang malam, padahal tidak ada yang melihat ia keluar atau berbaur dengan yang lain. Bacaan dia aneh, kayak wirid, tapi bukan yang kita biasa dengar, kata Faiz, teman sekamar yang sempat menguping. Bunyinya berat kayak bergema di kepala. Keesokan harinya, Dani yang pingsan tadi bangun dalam keadaan sehat, tanpa satupun tanda-tanda kerasukan. Ia justru menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia diselamatkan oleh seorang lelaki berjubah putih yang wajahnya diselimuti cahaya. Lelaki itu hanya berbisik satu kalimat, "Jangan takut. Dia di sini sekarang." Para kiai mulai curiga, tapi belum mengambil kesimpulan. Karim tetap menjalani aktivitas seperti biasa, belajar, menghafal kitab, mencuci bajunya sendiri, salat tepat waktu. Tapi sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Pesantren Al-Mutakim terasa lebih tenang dari biasanya, bahkan terlalu tenang untuk ukuran daerah rawan santet. Beberapa hari kemudian, Kiai Hasim memutuskan memanggil Karim secara pribadi ke ruangannya. "Kamu sudah lama belajar agama?" tanya sang kiai perlahan. Karim hanya mengangguk. "Dari kecil,"
"Yai, dengan siapa?" Karim menunduk. Lama ia diam. Lalu pelan ia menjawab, "Kakek saya. Beliau tidak mengaji di pesantren. Tapi beliau mengajar saya wirid warisan. Warisan dari atasnya lagi." "Kamu tahu siapa yang mengirim gangguan ke pesantren ini?" Karim memandang Kiai Hasim sejenak, lalu menjawab, "Saya tahu. Tapi saya juga tahu, pesantren ini akan diserang lebih besar dari sebelumnya. Yang tadi malam hanya pengintai. Yang berikutnya, tidak akan bisa diusir dengan ruqyah biasa." Yai Hasim terdiam. Malam itu, Karim duduk di serambi musola sambil membaca sesuatu dari kitab tuanya yang dibungkus kain putih kekuningan. Faiz mencoba melihat isinya, tapi begitu kain itu terbuka sedikit, angin dingin menyapu wajahnya dan membuatnya merinding. Ia mundur dengan wajah pucat. Yang tak disadari semua orang, gerakan pertama dari dukun santet Gunung Mandalawangi telah gagal. Mbah Kusuma yang selama ini mengirim makhluk-makhluk untuk melemahkan pesantren, mulai menyadari bahwa tameng gaib baru telah muncul di tengah mereka, dan ia bukan sembarang tameng. Karim bukan hanya anak yatim biasa. Ia adalah cucu terakhir dari Panglima Wirid Gaib yang pernah menjaga batas kerajaan spiritual Tanah Sunda, di masa saat dunia gaib dan manusia masih sering bersinggungan. Ilmu itu, yang seharusnya hilang ditelan zaman, kini hidup kembali dalam diri seorang santri pendiam dari pelosok Sukabumi. Dan malam-malam di pesantren Al-Mutakim baru saja dimulai. Kamar nomor 7 telah lama ditinggalkan. Posisinya paling ujung deretan asrama barat, menghadap langsung ke arah hutan Cibatu yang lebat. Dindingnya mengelupas, dan daun pintunya selalu tertutup rapat. Bagi santri-santri baru, kamar itu dianggap seperti ruangan keramat, bukan karena mulia, tapi karena sejak beberapa tahun terakhir, siapapun yang menghuni kamar itu akan mengalami nasib buruk. Pernah ada santri bernama Rozi yang tinggal di sana. Ia ditemukan pagi hari dalam kondisi mata membiru, kuku membusuk, dan tubuhnya seperti kehilangan darah. Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi para kiai tahu, itu ulah makhluk kiriman. Sejak saat itu, kamar nomor 7 disegel. Kiai Hasim bahkan pernah memasang kalung tasbih panjang di pintunya dan menggantungkan ayat kursi yang ditulis tangan di atas kertas kuning. Tapi suatu pagi yang berkabut, Karim justru meminta pindah ke kamar itu. "Kenapa bukan kamar yang biasa saja?" tanya Ustaz Toha, pengurus asrama, dengan nada heran. Karim menunduk seperti biasa, tapi suaranya terdengar mantap, karena yang dikirim, datangnya dari arah situ. "Saya tidak bisa melindungi dari kejauhan." Ustaz Toha tak membalas. Ia tahu Kiai Hasim sudah memberikan izin, dan entah bagaimana, para ustaz mulai mengakui bahwa santri kurus pendiam ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar hafalan kitab. Kabar bahwa Karim pindah ke kamar nomor 7 menyebar seperti api disiram bensin. "Gila dia. Mau mati. Pasti kerasukan tengah malam. Apa jangan-jangan dia temenan sama makhluknya?" Santri-santri bergosip tanpa henti. Malam harinya, banyak dari mereka diam-diam mengintip ke arah kamar itu dari balik jendela musala. Beberapa bahkan memasang rekaman audio, berharap bisa menangkap suara tangisan atau teriakan seperti yang terjadi pada malam-malam sebelumnya. Namun, yang terjadi justru kebalikan. Malam itu, tak ada suara apapun, tak ada angin mendesir, tak ada pintu berderit, tak ada cermin retak atau air mengalir sendiri. Kamar nomor 7 justru terlihat seperti kamar biasa. Lampu redup menyala, dan Karim duduk bersila menghadap dinding, memeluk kitab kain putihnya. Tapi keesokan paginya, kejadian luar biasa terjadi. Saat matahari baru menyembul dari balik hutan, para santri dikejutkan oleh suara keras, bunyi kayu patah dan dentuman seperti tanah amblas. Mereka berlarian ke arah kamar nomor 7, dan di sanalah mereka menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pohon randu tua di belakang asrama, yang selama ini menjadi tempat tinggal makhluk kiriman, tumbang dalam semalam. Akar-akar besarnya tercabut seolah-olah ada kekuatan dari dalam tanah yang mendorongnya keluar. Yang lebih mengejutkan, batang pohon itu retak-retak membentuk lafaz Allah dalam guratannya. Di bawah pohon, terlihat jejak-jejak terbakar membentuk lingkaran rumit seperti segel gaib. Karim hanya berdiri di dekat pintu asrama, menatap reruntuhan itu dengan wajah datar. Para ustaz segera menutup area itu dan melarang siapapun mendekat. Malam harinya, Kiai Hasim memanggil Ustaz Toha dan beberapa ustaz senior. "Aku tahu ini bukan kerja anak biasa,"
kata Kiai sambil menatap keluar jendela. Kekuatan seperti itu tidak datang dari hafalan, tapi dari warisan. Ilmu yang diturunkan langsung, bukan diajarkan. Ustaz Toha bertanya pelan, apa ini ilmu putih, Yai? Atau warisan kerajaan gaib? Kiai Hasim mengangguk perlahan. Dulu sekali, tanah Sunda punya penjaga, Panglima Wirid. Ia bisa mengusir jin kiriman hanya dengan tatapan. Tapi setelah Mataram pecah, ilmu itu lenyap. Atau setidaknya, kami pikir begitu. Ia menatap cahaya lampu gantung yang bergoyang pelan. Karim adalah cucu terakhir dari garis itu. Dan Embah Kusuma tahu, ia sedang mengincarnya. Malam berikutnya, para santri dilarang keluar dari kamar. Tapi tak semua patuh. 3 santri iseng, Roni, Didi, dan Zaki, nekat menyelinap ke sekitar kamar 7, membawa kamera ponsel. Mereka ingin membuktikan bahwa Karim hanya pura-pura sakti. Dari balik jendela, mereka memotret dalam diam. Namun, ketika lampu blitz menyala tanpa sengaja, sesosok bayangan hitam berdiri di belakang Karim. Sosok itu tinggi, tanpa wajah, dan hanya memiliki satu tangan yang memanjang hingga menyentuh langit-langit. Zaki menjerit, dan mereka bertiga lari tunggang langgang ke arah kamar. Namun, anehnya, foto yang mereka ambil tidak memperlihatkan sosok bayangan. Justru di layar ponsel terlihat kaligrafi berpendar yang tak pernah mereka tulis. La haula wala quwata illa billah. Esok harinya, Didi mendadak demam tinggi dan menggigil. Ustaz membacakan doa, tapi tak mempan. Sampai akhirnya Karim datang, memegang kepala Didi, dan membaca satu ayat pendek dalam bahasa Sunda kuno yang tak dipahami siapapun. Seketika tubuh Didi tenang, dan suhu tubuhnya kembali normal. Setelah kejadian itu, kamar nomor 7 menjadi pusat perhatian. Para kiai memutuskan tidak lagi menganggap Karim sekadar santri baru. Ia diberi kebebasan membaca kitab khusus, dan Kiai Hasim mulai sering memanggilnya untuk berdiskusi tentang wirid-wirid tua. Karim tak meminta apapun. Ia hanya berkata, "Saya tidak datang untuk membanggakan ilmu. Saya datang karena ada yang harus saya hadapi. Dan tempat ini adalah titik pertama." Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan titik pertama, Karim menjawab dengan suara lirih. Pesugihan itu tidak hanya ingin mengambil pesantren ini, tapi menjadikan tempat ini sebagai gerbang. Gerbang menuju kekuasaan gaib yang lama tertidur di bawah tanah Sunda. Dan kamar nomor 7, rupanya adalah pintu pertama yang dijaga, sebelum yang lain dibuka oleh tangan-tangan dari dunia gelap. Pekan ketiga kehadiran Karim di pesantren Al-Mutakim, suasana memang lebih tenang, tapi tak pernah benar-benar normal. Kamar nomor 7, yang kini ditempati Karim, tetap tak disentuh oleh santri lain. Bahkan ketika azan berkumandang dan para santri berkumpul di musala, Karim lebih sering salat di dalam kamarnya, sendiri, menghadap dinding, dengan kain putih lusuh yang ia gelar seperti sajadah tua. Namun, ketenangan itu retak tepat di malam Jumat Kliwon, malam yang oleh para santri sering dianggap malam paling tipis tirai dunia gaib. Pukul 2 dini hari, teriakan mendadak memecah kesunyian. Bukan suara perempuan, bukan pula suara binatang, tapi suara berat, parau, bercampur gemuruh dada seperti orang yang sedang dicekik. "Karim, Karim, Leren, Leren." Para santri berhamburan keluar dari kamar, berlarian menuju arah suara yang berasal dari ruang tafsir, tempat beberapa santri senior biasa mengaji malam. Di sana, mereka menemukan Ridwan, santri kelas akhir, tubuhnya menggigil, mata mendelik ke atas, mulutnya mengeluarkan busa putih bercampur darah. Ia berteriak menyebut nama Karim berulang kali. Karim datang terakhir, berjalan pelan dengan kitab di tangannya. Para ustaz sibuk memegang tubuh Ridwan yang tak terkendali. 4 orang menahan, tapi tubuh kurus Ridwan begitu kuat, seperti digerakkan tenaga lain. "Jangan sebut nama itu, jangan sebut nama itu," teriak Ridwan, atau lebih tepatnya, makhluk yang menguasai dirinya. Kiai Hasim segera datang, membaca ayat ruqyah sambil memercikan air yang telah dibacakan doa. Tapi semakin dibacakan, tubuh Ridwan justru makin liar. Jari-jarinya mencengkeram tikar, dan ia menoleh dengan kepala terpelintir ke arah Karim. "Kau yang membuat mereka hancur. Kau dan darah tua itu." Semua orang terdiam. Kalimat itu tak berasal dari Ridwan. Itu suara makhluk yang tinggal di tubuhnya. Dan lebih dari itu, ia menyebut darah tua.
Karim maju perlahan. Ia berdiri di depan Ridwan dan membuka kitab kain putih miliknya. Di halaman tengah terdapat lembaran tua dari kulit binatang yang memuat aksara kuno Sunda Kaganga. Karim membacakan sesuatu yang tak dimengerti oleh siapapun. Bahasanya seperti perpaduan doa dan mantra, tapi suaranya bergema seperti disuarakan oleh dua orang sekaligus, Karim dan entitas yang lebih tua dari dirinya. Tubuh Ridwan mendadak membatu. Matanya terpejam. Lalu air mata menetes dari kedua kelopak mata yang sebelumnya mendelik. Ia terjatuh lemas. Para ustaz dan santri langsung mengangkatnya ke kamar perawatan. Karim hanya berdiri, menutup kitabnya, dan berjalan kembali ke kamar nomor 7 tanpa mengucapkan sepatah kata. Pagi harinya, Ridwan sadar. Tapi ia menangis dan meminta maaf kepada semua orang. "Saya tidak ingat apa-apa," katanya lirih kepada Kiai Hasim. "Tapi saya bermimpi melihat kakek tua berdiri di tengah jurang, memegang tasbih dari akar pohon. Di belakangnya ada Karim. Dan Karim bersinar seperti emas tua." Kiai Hasim semakin yakin bahwa garis darah Karim menyimpan warisan dari leluhur yang tidak hanya menjaga tanah Sunda, tapi juga menyegel sesuatu yang lebih besar. Sore harinya, Kiai Hasim memanggil Karim secara pribadi. "Apa kau tahu makhluk apa yang masuk ke tubuh Ridwan?" tanya Kiai pelan. Karim menjawab, "Bukan jin biasa. Itu utusan dari lereng utara Mandalawangi. Mereka penjaga pesugihan." Dan dia marah karena ada 7 segel mereka yang mulai patah. Pesantren ini berada di atas segel ke-8. Kiai Hasim bergidik. Ia tahu legenda lama bahwa di bawah tanah Cibatu, pernah terjadi perjanjian antara Raja Pesugihan dengan Kerajaan Jin Tanah Sunda. Perjanjian itu disegel oleh para panglima wirid kerajaan. Tapi kini, satu demi satu segel itu mulai terbuka kembali. "Kenapa sekarang?" tanya Kiai. "Karena pewaris terakhir sudah muncul," jawab Karim lirih. "Dan mereka ingin saya hancur. Jika saya jatuh, tidak ada yang bisa mencegah gerbang terakhir dibuka." Beberapa malam setelah kesurupan Ridwan, muncul peristiwa ganjil lain. Santri bernama Bilal ditemukan mematung di depan musola. Tubuhnya dingin seperti batu. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Ketika disentuh, tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Seolah-olah nyawanya digantung di antara dunia. Karim diminta melihatnya. Setelah mengamati tubuh Bilal beberapa saat, Karim berkata, "Ini bukan kesurupan. Ini pengurungan ruh." Ia tidak sedang kerasukan, tapi ruhnya ditahan agar jasadnya jadi penanda. "Penanda apa?" tanya Ustaz Toha. Karim menatap jauh ke arah belakang pesantren. Tempat hutan mulai terlihat lebih gelap dari biasanya. Gerbang pertama hampir terbuka. Keesokan malamnya, Karim menggelar sajadah di tengah lapangan kecil antara musala dan asrama. Ia menggambar lingkaran wirid dengan air zam-zam yang ia bawa dari kitab kain putihnya. Para ustaz berjaga dari jauh, tak berani mendekat. Karim membaca wirid kuno, dan angin mulai berputar. Daun-daun kering beterbangan membentuk pusaran. Kabut turun tebal. Dan dari arah utara, terdengar suara langkah kaki, berat, diseret, seperti tubuh yang dikendalikan bukan oleh manusia. Dari balik kabut, muncul sosok hitam, tanpa wajah, membawa kantong anyaman bambu tua. "Panglima kecil, darahmu mengganggu keseimbangan kami. Kembalilah ke tanah asal. Jangan lanjutkan." Karim menjawab pelan, "Aku tidak kembali. Aku di sini untuk menjaga. Seperti leluhurku dahulu. Kalau kalian ingin menyerang, datanglah semua." Sosok itu membuka kantong bambunya, dan dari dalamnya, terbang ratusan lintah hitam bercahaya merah darah, melesat ke arah Karim. Karim berdiri tegak. Ia membuka kitabnya, membaca wirid pamungkas. "Bismillahi bihi adfau, wabihi astainu, wabihi ukatilu." Cahaya menyembur dari kakinya. Lintah-lintah itu meleleh di udara, berubah menjadi kabut hitam dan hilang ditelan angin. Malam itu, semua ustaz sujud diam di musala. Mereka menyaksikan bahwa perang ini bukan lagi perang manusia biasa. Ini adalah perang ilmu gaib yang berakar dari masa ketika tanah Sunda belum dinamai Nusantara. Karim, santri yatim piatu dari pelosok Sukabumi, kini bukan hanya anak baru yang pendiam. Ia adalah tameng terakhir, dan satu-satunya harapan untuk menjaga segel-segel tua agar dunia tak jatuh ke tangan kekuatan yang pernah dimakamkan dalam darah dan tanah. Malam ke-27 Ramadan.
Pesantren Al-Mutakin tenggelam dalam zikir panjang. Para santri khusyuk bertadarus hingga lewat tengah malam. Tapi di ujung lorong asrama, kamar nomor 7 kembali bergetar. Bukan oleh gempa atau angin, melainkan oleh desakan energi yang tak bisa dilihat mata biasa. Karim duduk bersila, kitab kain putih terbuka di hadapannya. Cahaya lampu kamar meredup. Dari balik kitab, asap tipis menyeruak, membentuk pola aksara Sunda kuna yang melayang-layang di udara. Nafas Karim berat, dadanya naik turun tak beraturan. Sebuah suara menggema dari dalam kitab, bukan dalam bahasa manusia. Panglima muda, waktumu tinggal sedikit. Segel ke-6 telah retak. Gunung telah memanggil. Karim membuka mata. Tetesan peluh mengalir dari pelipisnya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam Lailatul Qadar yang dicari para penuntut pahala. Bagi dirinya, malam ini adalah saat gerbang Mandalawangi terbuka tipis. Dan jika ia tak ke sana, pasukan pesugihan akan keluar lewat retakan ke-6 dan menjarah dunia nyata. Pagi harinya, Kiai Hasim memanggil Karim ke ruang tamu utama. Ruangan itu penuh dengan kitab tua, keris, dan tongkat kayu dari kayu gaharu asli Gunung Sagara. Aku tahu kau dapat panggilan, kata Kiai. Kau harus pergi ke Mandalawangi, tapi tidak sendiri. Karim menunduk. Saya tak ingin melibatkan siapapun. Ini tugas darah saya. Kiai Hasim menepuk pundaknya. Tugasmu memang warisan, tapi ini bukan tentang darahmu saja. Ini tentang pesantren ini, tentang tanah Sunda. Aku akan utus 2 orang menemanimu, Ustaz Toha dan Arsyad. Arsyad adalah santri kelas akhir, pandai bela diri, hafal kitab, dan yang paling penting, tidak pernah meremehkan Karim. Diam-diam ia mengagumi sosok pendiam itu sejak awal. Aku siap, kata Arsyad tanpa ragu. Mereka berangkat sore itu juga, hanya membawa 1 ransel, tongkat kecil kayu nangka, dan kitab Karim yang dibungkus dengan kain putih dan hitam, warna perang dalam tradisi wirid tua. Perjalanan ke Mandalawangi bukan perjalanan biasa. Meski secara administratif hanya 2 jam dari Cibatu, medan ke puncaknya tak bisa dijangkau kendaraan biasa. Mereka menyusuri jalur tikus yang hanya dikenal oleh para pemburu kayu atau pengabdi lelaku. Kabut turun sejak senja. Udara semakin dingin, seperti tertiup dari liang bumi. Saat malam jatuh, mereka tiba di sebuah batu besar berlumut yang menyerupai kepala kerbau. Kita kemah di sini, kata Karim. Malam itu sunyi, tapi saat jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari, tanah di bawah mereka bergetar. Suara trompet seperti dari zaman perang kuno terdengar dari balik batu. Mereka datang bukan untuk menyapa, ucap Karim, lirih. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka membentuk retakan seperti simbol mandala. Dari dalamnya, muncul 4 sosok berjubah hitam, tanpa wajah, tapi dengan mata merah menyala seperti bara api. Karim berdiri, membuka kitab. Aksara Sunda Kaganga melayang di udara. Ia membacakan ayat rahasia. Sagala laku mimitran, angin laleur ditutup lawang. Cahyana Gusti teu beunang ditewak. Seketika, tanah memantulkan cahaya biru. Para makhluk itu menjerit, lalu hancur menjadi pasir hitam. Namun, dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar bertanduk. Aku Kusuma, Panglima Pesugihan, anak dari darah hitam, cucu dari Raja Pengikat Nyawa. Ustaz Toha dan Arsyad mundur. Tubuh mereka menggigil hebat. Karim, mundur. Kita lawan bersama, teriak Arsyad. Tidak, jawab Karim. Ini bukan pertempuran tubuh. Ini pertempuran garis darah. Aku harus menghadapinya. Karim maju, membuka lembaran paling akhir dari kitab kain putih. Sebuah doa rahasia, hanya bisa dibaca keturunan Panglima Wirid. Suara Karim menggema, angin berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran putih. Embah Kusuma menyerang, tangan hitamnya menghantam udara, tapi pusaran itu menahan segalanya. Doa Karim mencapai puncak. Teu aya NU bisa ngalakukeun kecuali anu ditakdir keun. Ku cahya, ku wirid, ku karuhun, balikeun maneh kana asal usul. Embah Kusuma berteriak. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam. Tapi dari ledakan itu, keluar segumpal energi merah, retakan ke-6 yang pecah. Kita belum menang, kata Karim. Ini baru pembukaan. Masih ada 5 gerbang lain.
dan mereka sedang mencari tubuh baru untuk dibuka dari dalam. Ustaz Toha dan Arsyad terdiam. Karim memandangi langit. Kabut mulai menipis, tapi hawa dingin justru semakin menusuk. Perang baru saja dimulai. Kabut belum mengangkat sepenuhnya dari langit-langit pesantren Al-Mutakim. Sejak malam kepulangan dari Mandalawangi, suasana menjadi suram. Para santri mulai bermimpi buruk. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang membuat tubuh mereka menggigil, gigi gemeretuk, dan mata basah saat terbangun. Beberapa mulai berbicara sendiri. Satu orang bahkan ditemukan berjalan mengelilingi halaman sambil merapal doa-doa dalam bahasa yang tak diajarkan pesantren. Kiai Hasim mengumpulkan para asatidz. Retakan ke-6 bukan akhir, tapi awal, ucapnya. Kelima gerbang lain akan mencari celah. Dan mereka membutuhkan tubuh manusia untuk membukanya. Malam itu, Karim menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia tahu, bayangan dari dunia lain kini tak lagi datang dari luar. Mereka merayap melalui mimpi, menembus batas batin para santri, dan mencari yang paling lemah di antara mereka. Dan target pertama sudah jelas. Azmi. Azmi adalah santri termuda, baru kelas 2 sanawiyah. Tubuhnya kecil, sering sakit, dan baru saja kehilangan ibunya sebulan lalu. Sejak retakan ke-6 terbuka, Azmi sering dia menatap jendela malam-malam, bibirnya bergetar pelan seperti menghafal sesuatu. Suatu malam, Karim mengintip dari balik pintu. Azmi duduk di ranjangnya, menatap kosong ke dinding. Di tangannya, sebuah batu hitam sebesar kelereng berdenyut merah. Benda itu tak pernah dimiliki Azmi sebelumnya. Karim masuk pelan, lalu menyentuh bahu Azmi. Anak itu berbalik, matanya merah terang, bukan karena menangis, tapi seolah menyala dari dalam. Batu ini dari ibu, katanya, kalau aku pegang terus, aku bisa bertemu ibu tiap malam, kata Azmi dengan suara yang bukan suaranya. Karim menggenggam tangan Azmi kuat-kuat dan membacakan wirid pendek. Batu itu langsung pecah dan mengepulkan asap tipis berbau belerang. Azmi pingsan, lalu bangun beberapa jam kemudian seperti tak terjadi apa-apa. Kiai Hasim segera memanggil Karim dan Arsyad ke ruang rahasia di belakang musola. Ruangan itu tersembunyi di balik rak kitab kuno, berisi benda-benda pusaka yang hanya dibuka jika keadaan sangat darurat. Sudah mulai, ujar Kiai sambil membuka sebuah peti kayu dari jati tua. Di dalamnya, ada peta gaib, bukan peta biasa, tapi gulungan kulit binatang dengan simbol kuno. Di situ tergambar 6 titik bercahaya. Satu di antaranya kini menyala merah. 5 gerbang lagi, Situ Lembur, Alas Kalimusada, Goa Eyang Sari, Batu Kidang, dan terakhir, dan paling mematikan, di dasar sumur buta belakang pesantren. Sumur itu ditutup puluhan tahun lalu, Kiai, kata Arsyad. Iya, tapi kini retakannya menjalar dari bawah tanah. Jika yang terakhir itu terbuka, bukan hanya pesantren ini yang lenyap, tapi satu kecamatan. Karim menatap peta itu dalam-dalam. Tiba-tiba matanya kosong. Ia melihat kilasan, bayangan santri melayang, tubuh-tubuh tertarik ke udara, dan suara dentang besi seperti dari zaman kerajaan. Ia tahu, gerbang berikutnya akan dibuka melalui tumbal. Dan tumbal itu adalah seseorang yang sedang mengalami patah jiwa, santri atau bahkan ustaz. 2 hari kemudian, Ustaz Damar, guru hadits, ditemukan duduk termenung di bawah menara musola. Mulutnya tak berhenti menyebut satu nama, Rara Santang. Ketika ditanya siapa itu, ia hanya menjawab, dia datang dalam mimpiku, dan dia bilang aku harus jadi penjaga gerbang ke-7. Karim langsung paham, Ustaz Damar sudah disentuh. Malam itu, Karim mengumpulkan Arsyad dan Toha di belakang asrama. Ia membuka kembali kitab kain putih. Dari halaman ke-49, ada mantra pemisah, wirid pemutus pengaruh mimpi. Kita harus bacakan ini serentak. Tapi ritualnya harus dilakukan di tempat yang akan menjadi target pembukaan gerbang, ujar Karim. Sumur buta? Tanya Toha, tercekat. Belum. Itu terakhir. Sekarang giliran Goa Eyang Sari di perbatasan utara. Tempat itu dulu tempat bertapa salah satu penjaga kerajaan Pajajaran. Tapi setelah wafat, tempat itu dirusak untuk dijadikan kandang kambing. Sejak saat itu, tanahnya kutukan. Mereka bertiga berangkat malam itu juga. Jalan ke goa sudah ditutup, tapi Karim membawa mereka melalui jalur sungai kecil yang dilindungi warisan leluhurnya.
Setibanya di depan mulut goa, udara terasa seperti kaca. Suara jangkrik hilang, bahkan angin pun tak bergerak. Mereka masuk bertiga, hanya diterangi lampu minyak dan bacaan wirid pelan. Di tengah goa, ada genangan air berbentuk melingkar, dan di atasnya menggantung kabut tebal. Dari sanalah suara mendesing keluar. Kami hanya butuh satu tubuh, satu pintu, lalu sisanya akan terbuka sendiri. Suara itu bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke kepala. Toha berlutut, tangannya gemetar. Maafkan aku, istriku meninggal karena santet. Kalau aku bisa jadi tumbal dan dunia kembali damai. Toha, teriak Arsyad. Karim cepat memukul tanah dengan tongkat warisan kayu nangkanya. Lalu membacakan mantra pemutus. Energi dari tanah naik ke atas, membungkus Toha dan menariknya dari pengaruh. Genangan air tiba-tiba mendidih, dan kabut menghilang. Tapi dari dalam tanah, tangan-tangan hitam bermunculan, mencoba meraih kaki mereka. Sekarang, teriak Karim. Ketiganya serempak membaca wirid dari halaman 49. Goa bergetar. Batu di langit-langit goa runtuh satu-satu. Namun sebelum keluar, satu suara berat menggelegar. Aku bukan Embah Kusuma. Aku Rara Santang. Dan aku sudah hidup dalam setiap rasa dendam para korban ilmu putih. Karim memalingkan wajah. Tiba-tiba punggungnya panas. Kitab kain putihnya terbakar sebagian. Tanda bahwa makhluk yang satu ini bukan kiriman, tapi hasil pembalikan energi putih menjadi hitam, lahir dari kebaikan yang dilukai. Mereka berhasil keluar dari goa sebelum seluruh langit-langit runtuh. Namun malam itu, di pesantren, para santri melihat api kecil berkobar dari arah utara. Dan seekor burung gagak yang biasa bertengger di menara kini berbicara dalam mimpi seorang santri. Tumbal pertama gagal. Kami cari yang baru. Yang pernah belajar doa, tapi hatinya kini kosong. Santri itu terbangun dalam keringat. Namanya Raffi, dan ia pernah hampir menjadi hafidz, sebelum ayahnya mati karena fitnah dukun. Sejak saat itu, ia membenci wirid, dan mungkin, ialah yang akan dipilih gerbang berikutnya. Saat tubuh Karim menembus bibir sumur tua di belakang pesantren Al-Mutakim, waktu seolah berhenti. Tak ada gravitasi, tak ada arah. Tak ada suara, hanya hitam pekat di segala penjuru, seperti ditelan oleh rahim kegelapan purba. Namun dari kehampaan itu, perlahan muncul satu demi satu titik cahaya, lalu membentuk jalur seperti akar bercabang. Jalur itu mengarah ke satu titik terang berwarna ungu pekat, di mana tampak sosok Panglima Bayangan berdiri, namun kini ia tampak jauh lebih besar, berwajah kabur dan tubuhnya menjalar menjadi dahan-dahan hitam. Selamat datang di Rungkun Niskala, ucapnya. Disinilah semua mimpi buruk disimpan. Semua bayangan orang-orang yang menolak dirinya sendiri, yang mengusir rasa takutnya, terkumpul di sini. Karim merasakan kakinya menyentuh sesuatu, tapi bukan tanah. Ia berdiri di atas riak air yang mencerminkan kenangan hidupnya. Wajah ibunya sebelum wafat, suara tangisan bayi di gubuk, wajah ayahnya yang tak pernah ia kenal. Semuanya kembali. Aku bukan hanya musuhmu, ujar Panglima Bayangan. Aku adalah dirimu yang kamu kubur. Di dunia nyata, kegemparan mulai terjadi. Sejak Karim menghilang di sumur, satu persatu santri melaporkan gangguan aneh. Cermin-cermin di pesantren mendadak retak dari dalam. Suara orang mengaji terdengar dari kamar kosong. Bahkan beberapa santri bermimpi berada di pesantren yang sama, tapi semuanya terbalik. Langit merah darah, pohon-pohon merambatkan daging, dan suara azan ditarik mundur. Kiai Hasim memanggil Arsyad dan Ustaz Toha. Karim telah menembus dimensi ketiga. Jika ia tak keluar sebelum malam ke-40 Ramadan, ia akan terperangkap selamanya. Kita harus bantu dari sini. Mereka menggelar wirid khusus pembalik bayangan di tengah lapangan pesantren. Para santri membentuk lingkaran besar, masing-masing membawa cermin kecil yang dibalut kain putih dan hitam. Di tengah lingkaran, dibakar kemenyan dari akar mimang yang tumbuh hanya di Gunung Sagara. Akar yang pernah digunakan oleh buyut Karim untuk mengikat entitas gelap. Sementara itu, di dalam Rungkun Niskala, Karim diajak Panglima Bayangan melewati lorong demi lorong dari bayangan dirinya sendiri. Di satu lorong, ia melihat dirinya membiarkan teman masa kecilnya dipukuli preman karena takut ikut campur. Di lorong lain, ia melihat dirinya saat menolak wirid dari kakek karena menganggapnya kuno. Aku hidup dari penolakanmu,
ujar sosok itu. Semakin kau membenciku, semakin aku kuat. Karim terdiam, tapi hatinya mulai berubah. Ia menyadari bahwa dirinya, sehebat apapun warisan ilmunya, tetaplah manusia yang punya salah dan gelap. Dan sisi itulah yang kini menjelma jadi musuh. Kalau begitu, bisiknya, aku harus menerimamu, bukan membunuhmu. Panglima Bayangan tertawa. Kau pikir ini seperti kisah dongeng? Penerimaan tidak akan menutup gerbang ini. Itu justru membukanya lebar. Tiba-tiba, langit niskala pecah. 5 pintu bercahaya hitam muncul di sekeliling Karim. Dari setiap pintu, keluar makhluk-makhluk yang pernah dikalahkan oleh leluhurnya. Siluman kabut, ratu cermin, pengisap mimpi anak-anak, dan 2 makhluk tanpa nama yang hanya berbentuk bisikan. Karim membuka kitab kain putih, tapi halamannya kosong. Aku tidak butuh mantera, ucapnya perlahan. Aku butuh keberanian untuk memaafkan diriku sendiri. Ia bersila. Di tengah badai bayangan itu, ia duduk diam, membaca doa bukan dari mulut, tapi dari hati. Lirih, KNU kagelapan, abdi leungit, KNU terang, abdi balik, KNU ngalalakon, abdi sadar. Seketika, tubuh Karim menyala terang. Cahaya putihnya memancar dari dalam, menembus segala kegelapan. Para makhluk itu menjerit, bukan karena luka, tapi karena mereka kehilangan bentuk. Mereka menjadi kabut, lalu hilang. Bahkan Panglima Bayangan perlahan kehilangan wujudnya. Kau menghapusku bukan dengan perang tapi dengan pengakuan, ucapnya sebelum sirna. Di dunia nyata, sumur tua bergetar. Cahaya putih menyembur dari dalamnya. Para santri berlari, mengira petir menyambar. Tapi dari dalam sumur, muncul tubuh Karim melayang. Matanya masih terpejam. Ia jatuh perlahan ke tanah, di pelukan Arsyad. Dia kembali, ujar Kiai Hasim. Tapi bukan sebagai santri. Ia kini telah menempati kedudukan buyutnya. Ia, Panglima Wirid baru. Malam itu, Karim dibawa ke kamar 7 untuk istirahat. Tapi meskipun tubuhnya kembali, jiwanya masih diguncang. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah ruangan besar dengan ribuan lilin menyala. Di ujung ruangan itu, duduk 5 sosok berjubah putih dengan wajah tertutup. Selamat datang, pewaris cahaya lapis ke-7, ujar salah satu dari mereka. Perjalananmu belum selesai. Kini engkau harus menjaga ke-5 pintu dari dalam dan luar. Karena ada satu musuh yang belum bangkit. Karim mencoba bertanya siapa mereka. Tapi sebelum sempat, lilin-lilin itu padam. Ia terbangun dengan napas memburu. Di jendela kamarnya, seekor gagak menatapnya. Tapi kali ini, bukan hitam. Bulu gagak itu berkilau keemasan. Hari-hari setelah kepulangan Karim dari sumur tua, suasana di pesantren Al-Mutakim berubah drastis. Banyak yang tak berani menyebut namanya secara langsung. Bukan karena takut, tapi karena Karim kini seperti membawa aura asing, campuran ketenangan dan bahaya. Langkah kakinya tidak terdengar, tapi setiap ia lewat, burung gagak yang dulu bertengger diam di menara musola langsung terbang menjauh. Karim kembali tidur di kamar 7, tapi kini kamarnya dilapisi garis kain putih yang ditulis dengan tinta wudhu, dan setiap malam, jendela kamarnya menyala dengan simbol aneh. Para santri tak berani mendekat. Kiai Hasim tahu, Karim telah masuk ke dalam level, lapisan ke-5 penjaga alam, tingkatan yang tidak semua manusia bisa jangkau, kecuali mereka yang mampu menyeberangi batas antara tubuh dan bayangan. Namun belum genap seminggu, tanda-tanda baru mulai muncul. Seekor kambing milik warga ditemukan tergeletak di halaman pesantren. Tubuhnya kaku, matanya hilang, dan lidahnya tercabut. Di dekat tubuhnya, tertulis huruf aksara Sunda kuno, Leuweung NU katutup bakal kabuka. Hutan tertutup akan dibuka. Kiai Hasim langsung memanggil Karim, Arsyad, dan Ustaz Toha. Mereka berkumpul di ruang bawah tanah pesantren, sebuah ruangan yang hanya dibuka sekali dalam 100 tahun. Di sana, tergeletak sebuah peta kulit kerbau, dengan simbol-simbol pintu dimensi yang dahulu dikunci oleh Panglima Wirid pertama. Kiai menunjuk salah satu simbol, pintu ke-5. Ini pintu yang dikunci di atas makam tua, di sebelah barat pesantren. Makam itu ditumbuhi pohon beringin dengan akar mencuat keluar tanah. Tidak boleh diinjak, tidak boleh dilompati, dan tidak boleh disebut nama almarhum di sana, ujar Kiai Hasim.
Karim mengangguk pelan. Tapi kenapa ia mulai terbuka? Karena kamu berhasil menutup pintu keenam dari dalam. Mereka, para makhluk bayangan, tahu kamu akan terus menutup pintu-pintu lain. Maka sekarang, mereka mencoba membukanya dari sisi dunia. Malam itu, Karim bersama Arsyad dan Ustaz Toha menuju makam yang dimaksud. Lokasinya tersembunyi di antara semak liar dan pepohonan gelap. Di tengah tanah pekat, berdiri satu nisan kecil dari batu hitam, tak bernama. Di sekelilingnya tumbuh akar-akar beringin yang saling mengikat, seperti menahan sesuatu di dalamnya. Tanpa angin, suasana terasa seperti pusaran. Jam tangan mereka berhenti. Awan menutup bulan. Karim meletakkan telapak tangan di atas akar. Ada makhluk di bawah tanah ini. Terikat tapi tidak tidur. Ia disebut Putra Lembur Sasadu, anak dari dukun tertua yang pernah mengikat langit. Bisiknya. Ustaz Toha merinding. Tapi kenapa makam ini tidak bisa diinjak? Karena di bawahnya bukan tubuh manusia, jawab Karim. Melainkan potongan bayangan dari 6 generasi orang yang mengikat perjanjian dengan dimensi kegelapan. Makam ini bukan kuburan, tapi segel. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Santri bernama Denny tiba-tiba hilang setelah ke kamar mandi tengah malam. Esok paginya, ia ditemukan dalam keadaan linglung di ujung hutan, dengan tangan memegang segenggam tanah kuburan. Saat ditanya siapa yang menyuruhnya, Denny hanya berkata, "Saya diajak main sama nenek yang tinggal di akar." Karim tahu waktunya hampir habis. Malam itu, mereka kembali ke makam dan menggelar ritual penjaga pintu kelima. Di tengah lingkaran akar beringin, Karim membuka lembaran baru dalam kitab kain putih. Lembaran yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar siap mengorbankan dirinya sebagai pengikat. Tertulis dalam huruf pudar. Lamun tilunya tu dina hiji wirid, maka jangkar kadunya kudu aya. Hiji kudu leungit, nu 2 kudu lalakon. Arsyad menatap Karim. Apa maksudnya? Karim menunduk. Salah satu dari kita harus tinggal di sisi bayangan sebagai penjaga permanen. Ustaz Toha berdiri. Aku sudah tua. Biarkan aku yang tinggal. Tidak, potong Karim. Tugas ini milik keturunanku. Biarkan aku sendiri. Sebelum sempat dicegah, Karim mencabut keris kayu gaharu milik buyutnya dan menusukkannya ke tanah di dekat makam. Seketika, tanah terbelah, memperlihatkan tangga menurun menuju ruang hitam tak berbatas. Karim turun sendirian. Di bawah makam itu, waktu tak bergerak. Karim berdiri di ruang tanpa suara, di mana segala rasa tak punya nama. Dari kejauhan, muncul sosok bayangan berkulit perak, dengan mata seperti cermin retak. Aku Putra Lembur Sasadu, ucapnya. Aku lahir dari ketakutan para dukun akan dunia yang melupakan mereka. Aku disegel oleh buyutmu karena aku tidak mau patuh pada aturan cahaya. Karim tak gentar. Aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk menggantikan buyutku sebagai jangkar. Makhluk itu tertawa. Jadi kamu datang untuk dipenjara. Tapi dengan kesadaran. Dan dengan satu syarat, biarkan 5 pintu tetap tertutup. Makhluk itu menatap Karim lama. Lalu anggukannya pelan menjadi angin yang membuat ruangan itu berguncang. Kamu berani, anak kecil. Seketika, tubuh Karim menyatu dengan lingkaran cahaya di bawahnya. Ia tak menjerit, tak melawan. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa dalam diam. Di permukaan, makam itu tertutup kembali. Akar-akar beringin bergerak sendiri, membelit nisan dan menguatkan segel. Kiai Hasim melihat dari kejauhan. Air matanya jatuh, tapi mulutnya tersenyum. Karim, kau kini bagian dari penjaga. Malam-malam berikutnya, suasana pesantren terasa damai. Tak ada lagi suara aneh, tak ada mimpi buruk. Tapi, Arsyad tahu, sesuatu masih mengintai. Ia sering melihat bayangan berdiri di dekat makam, seperti menunggu. Dan setiap malam Jumat, di menara musola, gagak emas itu masih duduk diam, menatap barat. Karim tak kembali. Tapi setiap kali Arsyad membuka kitab kain putih warisan Karim, lembaran baru muncul, seolah Karim menulis dari dunia lain. Dan lembaran terakhir yang muncul minggu itu hanya berisi satu kalimat. Aku belum sepenuhnya hilang. Aku hanya sedang menunggu pintu terakhir terbuka. Di malam ke-12 bulan Syawal, angin dari arah barat membawa bau tanah basah dan kayu lapuk.
musola tua di ujung kompleks pesantren Al-Mutakim, yang sudah tidak digunakan sejak 2 dasawarsa lalu, mendadak menjadi pusat perhatian. Bukan karena kegiatan keagamaan, tapi karena sebuah pesan tertulis di daun lontar yang dibawa gagak emas. Pintu ketiga telah retak. Di bawah musola lama, ada tangga yang tidak pernah selesai dibangun. Kiai Hasim tak menunda. Ia mengajak Ustaz Toha, Arsyad, dan 2 santri senior lainnya, Darman dan Rijal, untuk membongkar lantai kayu musola malam itu juga. Saat kayu pertama diangkat, hawa lembab langsung menyeruak, seperti embusan napas dari dalam tanah. Tidak semua tangga membawa kita ke atas, kata Kiai Hasim perlahan. Ada tangga yang turun ke nalar paling dalam manusia. Setelah lantai terbuka sepenuhnya, terlihat sebuah lubang persegi, cukup besar untuk 1 orang dewasa. Di dasar lubang itu, tangga batu menurun melingkar, seperti spiral. Dindingnya penuh lumut dan ukiran aksara Sunda kuno. Siapapun yang turun, ujar Kiai Hasim, akan menghadapi bagian dari dirinya yang ditinggalkan di masa lalu. Itulah ujian pintu ketiga. Arsyad mengangkat tangan. Saya akan turun. Kalau ini berkaitan dengan Karim, maka saya harus menjadi saksi. Toha dan Darman ikut mengangguk. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam, membawa senter kecil, segenggam garam, dan 1 ayat wirid di atas daun kawung. Langkah demi langkah, mereka turun ke dalam sumur kegelapan. Suara di luar menghilang. Bahkan detak jantung mereka pun seakan tertahan. Semakin dalam mereka turun, suasana seperti berubah. Udara menjadi lebih dingin, tapi bukan dingin fisik, melainkan dingin kenangan. Tangga itu berakhir di lorong sempit dengan dinding batu yang seperti hidup, berdenyut pelan, mengeluarkan bisikan dalam bahasa yang terlupa. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan bundar, tanpa atap, tanpa dasar. Tapi di tengahnya, ada sebuah batu datar seukuran tempat tidur, dan di atasnya terbaring seseorang. Arsyad tertegun. Karim. Tapi tubuh itu hanya diam. Wajahnya pucat. Mulutnya bergerak pelan, tapi tak bersuara. Matanya terbuka setengah, menatap ke arah langit-langit yang kosong. Dia belum bangun, ujar suara asing dari balik bayang. Dari balik pilar batu, muncullah sosok tinggi berjubah putih keabu-abuan, bermata satu, dan bersuara seperti gema dalam sumur. Aku adalah penjaga pintu ketiga. Aku bukan musuh, bukan kawan. Tapi setiap orang yang ingin membawa kembali yang hilang, harus membayar. Toha maju. Apa yang harus dibayar? Dosa yang tidak pernah disesali. Bukan hanya oleh si penyelamat, tapi oleh yang diselamatkan. Karim menyegel bagian dirinya yang paling hitam, dan membuangnya ke ruangan ini. Jika kalian ingin membangunkan tubuhnya, kalian harus membawa kembali bayangan itu. Bayangan? Tiba-tiba ruangan mulai berputar. Dinding-dinding memudar. Dan dalam sekejap, mereka bertiga berdiri di sebuah pasar malam yang sunyi. Tak ada manusia, tapi semua mainan bergerak sendiri. Arsyad melihat ke salah satu rumah cermin. Ia berjalan mendekat, dan di dalamnya ia melihat Karim kecil, umur sekitar 10 tahun, berlutut di samping 2 jenazah, seorang pria dan wanita. Di belakangnya, berdiri sosok hitam dengan wajahnya sendiri, tapi tertawa. Ini masa lalu Karim, ujar Toha. Karim kecil berkata lirih, kenapa ibu dan ayahku mati? Karena aku menolak mewarisi ilmu itu. Sosok hitam membisik, karena kau takut, karena kau lemah, karena kau pengecut. Tiba-tiba Arsyad tertarik masuk ke dalam rumah cermin. Cermin-cermin pecah, dan mereka bertiga terlempar kembali ke ruangan batu tadi. Tapi kali ini, tubuh Karim sudah duduk. Matanya terbuka penuh. Ia menangis. Aku ingat. Aku menolak warisan itu karena takut jadi seperti kakekku. Aku ingin jadi santri biasa. Tapi rasa takut itu membuka pintu bagi kekuatan gelap. Penjaga pintu ketiga mengangguk. Kau telah mengaku. Maka retakan bisa ditutup. Tapi, tidak semua pintu bisa dikunci selamanya. Ia mengangkat tangan, dan dari dasar ruangan muncul air hitam yang mengalir pelan. Air itu membentuk simbol lingkaran. Di tengahnya, muncul cermin batu berwarna biru. Ini adalah Lazuardi Jagabaya, benda penjaga batas antara jiwa dan bayangan. Letakkan di bawah musola, tepat di tengah kiblat. Maka pintu ketiga akan tertutup.
Mereka naik ke atas membawa cermin itu. Wajah Karim masih pucat, tapi kini utuh. Di punggungnya terdapat bekas luka baru, seperti simbol petir dan akar pohon. Kiai Hasim melihatnya dan berkata, "Kau sudah bersentuhan langsung dengan dimensi purba. Luka itu bukan luka biasa. Itu stempel kuno, tanda bahwa kau adalah pemutus tali bayangan." Karim diam, tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir. Malam itu, tepat pukul 3.33, mereka menanam Lazuardi Jagabaya di bawah lantai musola lama. Angin berhenti, burung gagak tak lagi terbang di menara. Tapi, satu kejadian aneh terjadi esok harinya. Pagi Jumat, semua jam di pesantren mundur 13 menit. Semua, mulai dari jam digital, jam dinding, sampai jam tangan santri. Semua menunjuk waktu 13 menit lebih lambat. Kiai Hasim menatap langit dan berucap, pintu kedua mulai bergerak. Waktu sudah tidak linier lagi. Kita akan masuk ke fase terberat, ujian keyakinan. Di balik pintu kedua, waktu tidak bergerak maju tapi melingkar. Karim mengangguk. Ia tahu, semakin dekat ke pintu pertama, semakin kabur perbedaan antara nyata dan tidak. Dan di mimpi malam itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah muncul. Satu ruangan penuh jam pasir. Dan di tengahnya, duduk seseorang yang mengenakan sorban putih dan memiliki wajah sama persis dengannya. 3 hari setelah penanaman Lazuardi Jagabaya, suasana pesantren Al-Mutakim berubah menjadi sunyi yang tak wajar. Seolah waktu benar-benar mulai berjalan dalam lingkaran. Para santri mengaku mimpi hal yang sama. Mereka semua berada di tengah lapangan pesantren, dikelilingi jam pasir raksasa, dan di tengahnya duduk Karim, tapi bukan Karim yang mereka kenal. Ia mengenakan sorban putih, duduk membelakangi kiblat, dan matanya kosong seperti kaca. Dari mulutnya keluar bisikan ayat-ayat yang tak dikenal. Dan setiap bisikan itu membuat jam pasir pecah satu persatu. Kiai Hasim tahu, mimpi kolektif seperti itu hanya menandakan satu hal. Pintu kedua telah terbuka sepenuhnya. Malam Jumat, Karim mengunci diri di kamar. Ia tidak makan, tidak tidur, dan hanya membaca satu lembar dari kitab kain putih. Ayat yang ditulis dengan darah. Sementara itu, Arsyad, Ustaz Toha, dan Darman memutuskan berjaga di luar kamar. Mereka semua khawatir. Tapi tepat pukul 2.13 dini hari, suara pintu terbuka sendiri. Karim keluar, tapi bukan dengan wajah yang sama. Matanya hitam penuh, tatapannya kosong. Ia berjalan tanpa alas kaki ke arah lapangan belakang pesantren, tempat sebuah lingkaran batu muncul dari tanah beberapa hari lalu. "Karim," panggil Arsyad. Tak ada jawaban. Tapi suara Karim terdengar dari arah lain, dari atas menara musola. Yang berjalan di lapangan bukan Karim. Di menara musola, Karim asli sedang duduk bersila. Di depannya, sebuah cermin dari batu Lazuardi memantulkan bayangannya sendiri, tapi sang bayangan berbicara. "Sudah lama aku menunggu waktu ini. Kau pikir aku hanya bagian gelap yang bisa kau kunci di pintu ketiga? Tidak, Karim. Aku juga punya hak hidup." Karim menatap tajam. "Kau bagian dari trauma, dari ketakutan yang kubuang saat kecil. Tapi aku tak akan biarkan kau hidup sebagai aku." Bayangan itu tertawa. "Terlambat. Setiap mimpi santri sudah kulewati. Setiap detak jam di pesantren sudah kucuri. Aku adalah kau, tapi yang tidak takut menggunakan semua warisan." Tiba-tiba, langit di atas pesantren menjadi merah darah. Guntur menyambar tanpa suara. Awan membentuk lingkaran seperti gerbang. Itulah saat pintu pertama terbuka. Di lapangan, sosok palsu yang menyerupai Karim berhenti melangkah. Ia menatap langit, lalu mengangkat kedua tangan. Dari tanah, keluar tangan-tangan hitam kecil, anak-anak bayangan, ciptaan dari retakan mimpi. Mereka menyerbu ke arah para santri yang berjaga di asrama, membuat jeritan dan kekacauan. Tapi Arsyad sudah bersiap. Ia membuka kitab kecil yang diberi langsung oleh Kiai Hasim. Kitab berisi wirid penangkal mimpi, warisan dari para ahli sadza, penjaga garis antara tidur dan sadar. Arsyad membacakan ayat. "Di antara terjaga dan tidur, ada 1 detik yang bisa membunuh nyata. Disitulah kami berdiri." Seketika, waktu berhenti. Seluruh pesantren membeku. Hanya Arsyad, Toha,
dan Karim di menara yang bisa bergerak. Suara menghilang. Warna pudar. Arsyad mendekati tubuh palsu Karim dan menaruh daun kawung di dahinya. Tubuh itu langsung terbakar api biru, menjerit, lalu meleleh seperti lilin. Di menara, bayangan dalam cermin meraung kesakitan. Kau membunuh bagian dari kekuatanmu, Karim. Tanpa aku, kau hanya pewaris takut. Kau hanya bocah yang ingin jadi santri biasa. Karim berdiri. Ia menatap cermin itu dan berkata, "Aku adalah ketakutanku, tapi aku juga keyakinanku. Warisan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga." Ia mengangkat tangan. Dari kitab kain putih, lembar terakhir terangkat. Lembar yang tidak pernah dibuka oleh siapapun sejak kakek buyutnya menyegel kerajaan bayangan 4 abad lalu. Ayat itu bukan berupa kata, melainkan garis dan suara yang langsung mengguncang fondasi bumi. Bayangan dalam cermin pecah menjadi ribuan titik cahaya hitam, melayang ke langit, dan masuk kembali ke tubuh Karim. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak roboh. Ia utuh. Untuk pertama kalinya sejak datang ke pesantren Al-Mutakim, Karim menerima semua bagian dirinya. Cahaya dan bayangan, warisan dan trauma. Langit kembali normal menjelang subuh. Para santri yang pingsan perlahan terbangun. Tak ada yang ingat kejadian malam itu secara utuh, kecuali beberapa orang yang memimpikan Karim berdiri di ujung jalan panjang, menghadap kiblat, sambil membawa lentera biru. Kiai Hasim memanggil Karim ke ruang tamu. "Aku tahu, kau telah membuka pintu pertama." Karim mengangguk. "Tapi aku juga telah menutupnya. Dari dalam diriku sendiri." Kiai tersenyum. "Berarti kau siap." "Siap untuk apa, Kiai?" Kiai Hasim berdiri, menatap ke jendela. "Untuk tugas terakhir para penjaga, menjadi juru kunci jaga tengah. Tempat di mana segala ilmu tua disimpan, dan segala niat jahat dikembalikan ke asalnya." Karim terdiam. Ia tahu, itu bukan jabatan. Itu kutukan yang dijalani dengan doa dan kesendirian. Tapi ia tidak takut lagi. 1 minggu kemudian, pesantren kembali normal. Tapi setiap malam Jumat, hanya satu kamar yang lampunya tak pernah padam, kamar nomor 7. Dan dari balik pintunya, samar-samar terdengar suara wirid yang kadang terdengar seperti berasal dari 5 orang, kadang hanya 1, dan kadang tidak terdengar sama sekali, tapi membuat seluruh pesantren diam. Karena mereka tahu, sejak malam pintu terakhir ditutup oleh Karim, tidak ada satupun makhluk dari luar dunia ini yang bisa masuk ke pesantren Al-Mutakim lagi, kecuali jika diundang oleh Karim sendiri. Karim, santri lemah yang dikira hanya bisa menghafal kitab, kini menjadi tameng terakhir tanah Sunda, sekaligus pemegang pintu antara dunia nyata dan yang tak terlihat.